Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membuat video komparasi ya. Dua motor dari Jepang, kelas sport 150cc. Ya, sesuai thumbnail sih. Kalian pasti udah lihat thumbnailnya ya sebelum klik video ini. Yaitu Honda CBR 150R dan R15 V4. Look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. I don't know, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extra to water gets in your lungs, nigga. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah pernah membahas komparasi lengkap secara spesifikasi ya, dan juga secara feeling berkendara segala macam. Nah, di sini saya akan coba langsung bandingkan secara langsung ya. Jadi dua motor ini langsung saya jejerkan seperti ini. Dan kedua motor ini adalah kepunyaan dari teman saya. Yang CBR ini kepunyaannya Rizky. Kemudian yang ini punyanya Mas Randy, yang kemarin saya review Vixion 250cc nya ya. Oke, kita bandingkan dulu untuk bagian depannya ya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, dari dimensinya itu cenderung lebih besar yang R15, karena dia proporsi bodi dan juga windshieldnya itu seimbang ya. Sedangkan untuk CBR 150R sebenarnya dia untuk bodi depannya itu cukup besar, hampir sama dengan R15. Tapi untuk windshieldnya menurut saya terlalu kecil. Jadi kesannya tanggung banget loh. Kalau kita lihat dari sini ya. Ini kan kelihatan banget. Kemudian dari spionnya ya. Untuk spion sih yang R15 ini cenderung lebih minimalis. Dia emang cukup lancip, tapi nggak banyak tekukan-tekukan yang tajam-tajam. Sedangkan untuk yang CBR 150R dia cukup banyak tekukan tajam-tajamnya. Lalu kita lihat dari bagian lampu ya. Untuk lampu sih kalau kelihatan gaharnya gahar yang CBR 150R. Tapi untuk yang kelihatan lebih seram itu yang R15. Jadi kalau kita lihat yang R15 ini seperti mukanya alien. Sedangkan untuk yang CBR ini lebih ke hewan buas sih. Dan untuk teknologinya ya, untuk lampu depannya keduanya sama-sama LED. Tapi yang spesial di R15 ini, dia LED-nya sudah pakai proyektor. Nah, ini yang sama digunakan oleh yang versi nakednya ya, MT15 dan juga kakaknya MT25 yang baru. Kemudian di sini ada lampu DRL. Nah, sedangkan untuk yang CBR 150R, dia LED-nya konvensional ya, seperti ini. Lalu untuk lampu sein, nah untuk lampu seinnya yang R15 ini sayangnya dia masih pakai bohlam. Sedangkan untuk CBR 150R dia sudah LED. Dan uniknya di CBR 150R ini sama dengan 250R-nya ya. Di bagian seinnya ini jadi satu dengan DRL. Jadi kalau misalkan lampu sein tidak dinyalakan, dia akan jadi lampu DRL. Sedangkan kalau dinyalakan, dia akan berganti jadi lampu sein. Coba kita praktekkan ya. Nah, seperti ini ya untuk nyalanya. Ini yang CBR. Semoga aja kelihatan deh. Nah, ini yang R15. Dan mumpung lampunya sedang menyala ya, saya akan perlihatkan kepada kalian untuk lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Untuk yang CBR, dia modelnya sipit. Tapi kalau misalkan dinyalakan lampu rem, lampu bawahnya akan menyala. Ini juga untuk R15. Ini seperti keluarga R series lainnya ya. Dia modelnya vertikal seperti ini. Dan ini saya akan mengajak teman saya, si Rian Truelu, Rian Revit. Nah, ini untuk lampu rem di R15 ya. Untuk yang CBR, nah seperti itu. Dan untuk lampunya ya, yang belakang kedua motor ini sudah pakai LED. Sedangkan untuk lampu seinnya seperti yang depan, di R15 dia masih pakai bohlam. Sedangkan untuk CBR dia sudah LED.
Dan ini modelnya terpisah ya, jadi nggak seperti yang depan. Kemudian kita lihat untuk bagian sampingnya ya. Nah, untuk bagian sampingnya di CBR 150R seperti ini. Dia emang garisnya tajam-tajam ya. Khas Honda sekarang itu garis-garisnya lebih tajam. Sedangkan untuk R15 dia nggak terlalu tajam, tapi kesannya itu lebih dinamis gitu loh. Aura sportinya dapat banget. Nah, seperti ini ya. Oh ya, by the way, ini keduanya sama-sama tipe terendahnya ya, tipe-tipe standar. Dan ini kebetulan banget warnanya juga warna khas dari kedua pabrikan ini. Honda dengan warna merahnya dan Yamaha untuk warna birunya. Dari kaki-kaki ya, dia pakai upside down, sama-sama upside down, tapi beda merek atau vendornya ya. Kalau CBR dia pakai Showa, sedangkan untuk R15 dia pakai Kayaba. Dan untuk karakternya juga beda ya. Saya sudah pernah coba dua motor ini. Yang CBR ini jauh lebih nyaman, lebih empuk. Sedangkan untuk yang R15 dia lebih kaku ya. Tapi enaknya yang R15 dia lebih rigid kalau dipakai bermanuver. Kalau CBR ini masih oke lah karena motornya juga masih cukup ringan ya. Lebih ringan daripada R15. Jadi pakai manuver juga masih oke, meskipun dengan suspensi yang lebih empuk. Kemudian kita lihat untuk bagian belakang ya. Yang kaki-kaki belakangnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Yang paling terlihat adalah di bagian knalpotnya. Untuk knalpot di CBR dia cukup ke atas ya. Sedangkan untuk R15 dia cukup bawah. Dan ini banyak yang menganggap garisnya itu kurang naik. Jadi nggak simetris dengan bodi belakangnya. Dan untuk bodi belakangnya seperti ini, kita lihat. Nah, untuk CBR ini dia lebih padat ya, lebih tertutup karena nggak ada lubang-lubang seperti di kakaknya CBR 250R. Sedangkan untuk yang R15 dia ada lubangnya seperti ini. Dan lubangnya sangat lebar ya. Ini khas banget dengan keluarga R series lainnya dari R1, R6, R7. Kalau R25 masih belum ya, karena bodi belakangnya masih pakai model yang lama. Kemudian dari joknya ya, kita lihat keduanya sama-sama pakai jok terpisah. Jadi seperti ini. Secara dimensi untuk jok depannya ya, dia lebih panjang dan lebih besar untuk yang R15. Kelihatan banget kan di sini. Jadi untuk R15 lebih leluasa lah kalau kalian misalkan mau bergeser tempat duduk ya. Mau sedikit maju atau lebih mundur. Kemudian yang belakang, nah seperti ini yang untuk CBR dan ini untuk yang R15. Di sini juga ada perbedaan tempat kunci ya. Di CBR ini dia ditempatkan di antara jok pengendara dan juga penumpang. Sedangkan untuk di R15 karena dia jarak dari jok pengendara dan penumpang ini cukup tipis ya. Nggak ada skat bodi yang datar seperti di CBR. Jadi kuncinya ada di jok belakang atau jok penumpangnya. Untuk secara dimensi ya, untuk jok penumpangnya yang CBR ini sedikit lebih lebar tapi nggak panjang. Sedangkan untuk yang R15 ini sedikit menyempit tapi lebih panjang. Dan secara tekstur saya akan coba sentuh ya. Yang R15 ini yang depan empuk banget. Wah, ini untuk sebuah motorsport sangat-sangat nyaman sih. Dia tebal dan juga empuk. Untuk yang belakang dia cukup empuk tapi busanya nggak setebal yang depan. Kemudian kita lihat untuk CBR-nya ya. Nah, untuk CBR-nya ini juga cukup empuk, tapi dia nggak setebal R15. Secara tekstur sama ya. Ini aneh banget ya. Sportnya Honda itu joknya lebih nyaman ketimbang Matic-nya Honda. Kalian setuju nggak sih? Dan untuk yang jok penumpangnya, ini juga sama sih dengan R15 ya. Joknya ini nggak setebal jok pengendaranya. Kemudian untuk bagian tangki ya. Nah, untuk tangkinya seperti ini. Ini tangkinya sama-sama pakai cover semua ya. Jadi bagi kalian yang dulu menghujat R15 pakai tangki cover, nah sekarang buktinya CBR juga pakai tangki cover. Tapi kembali lagi ya, itu kan kebijakan dari pabrik supaya ya mungkin lebih bisa melindungi tangki dan juga menghemat biaya produksi. Kemudian untuk bagian stang ya.
Nah, untuk stang kedua motor ini sama-sama pakai clip on. Ya kali motor sport pakai stang fat bar. Namun bedanya adalah untuk penempatan klipnya ya. Untuk yang CBR 150R ini dia apriuk, jadi dia di atas segitiga ya. Sedangkan untuk R15 dia berada di bawah segitiga. Jadi emang secara kenyamanan, apalagi untuk dipakai jalan raya ya, ini jauh lebih nyaman ketimbang R15. Kalau ini sih ya mungkin kalian kalau udah terbiasa atau pinggangnya kuat, oke lah. Tapi kalau untuk harian, ini sih yang juara. Tapi untuk sporty-sportyan di sirkuit, ini. Dan untuk bagian kokpit seperti ini ya. Ini untuk yang CBR 150 dan ini untuk R15 V4. Nah ini ya. Untuk secara tombol-tombol sih CBR ini lebih sederhana karena di bagian kanan hanya ada tombol starter, nggak ada engine kill switch apalagi hazard. Kalau yang sebelah kiri ini standar, pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Nah, untuk yang di R15 ini cukup lengkap. Di sebelah kanan ada engine kill switch, di sini ada hazard dan ada starter. Tapi untuk yang sebelah kirinya sama ya dengan CBR. Ini ada lampu dekat, lampu jauh, ada pas beam. Nah, pas beamnya ini yang unik, dia ada di satu ya, ada di sini. Jadi nggak di area telunjuk. Kemudian ada sein dan juga klakson. Dan untuk info digitalnya ya, untuk yang CBR 150 seperti ini, dia sudah full digital negatif display, kelihatan nggak ya? Sedangkan untuk R15, ini yang tipe biasa ya, jadi dia modelnya seperti ini. Kalau yang tipe M, itu dia lebih keren sih. Dia masih pakai positif display. Dan untuk kuncinya ya, dia sama-sama pakai kunci dilengkapi dengan pengaman magnet. Nah, seperti ini. Ini saya akan coba bandingkan suara klakson dari kedua motor ini ya. Oke, kita akan coba dulu untuk yang CBR. Nah, untuk yang CBR suara klaksonnya seperti ini. Dia nyaring ya. Seperti apa ya, over treble gitu. Sedangkan untuk yang R15, nah dia lebih apa ya, lebih ngebas. Jadi untuk klakson sih saya lebih suka yang R15 ya, lebih nyaring, lebih ngebas gitu loh. Dan juga apa ya, lebih enak aja gitu didengar. Kalau yang CBR ini menurut saya terlalu apa ya, terlalu cempreng gitu loh. Dan sekarang saya akan coba bandingkan untuk suara mesin dan juga knalpot di motor ini ya. Ini untuk yang CBR. Sekarang yang R15. Nah, jadi untuk suara ya, yang CBR ini dia lebih kasar ya, seperti kakaknya 250RR itu kan dia kasar. Sedangkan untuk yang R15 dia lebih halus, lebih ngebas gitu. Ya bisa dimiripkan dengan perbandingan suara klakson tadi ya. Jadi untuk yang CBR ini dia lebih treble, sedangkan untuk yang R15 dia lebih bass. Nah, untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk yang CBR ini dia pakai 150cc DOHC dengan 6 speed. Sedangkan untuk yang R15 dia pakai 155cc SOHC 4 katup. Jadi sama-sama 4 katup tapi bedanya ini DOHC, itu SOHC. Tapi secara fitur ini lebih baik R15. Karena di R15 dia punya fitur VVA atau variable valve actuation. Jadi dia tarikannya itu lebih nendang di tarikan menengah ke atas. Dan juga dilengkapi dengan assist and slipper clutch.
Tapi di CBR ini juga ada asisten slipper clutch-nya juga sih. Jadi kalau saya tarik koplingnya, ini sangat ringan. Tuh, ringan banget. Nah, sebagai informasi ya, di CBR ini untuk asisten slipper clutch itu masih baru di generasi ini. Jadi untuk yang kalau nggak salah K45N atau K45G itu nggak ada. Kemudian untuk kaki-kaki ya, seperti ini. Dari suspensi, sudah saya bilang tadi, sama-sama upside down. Ukurannya juga sama, tapi beda merek. Ini Showa, itu Kayaba. Dari rem, dia model cakram. Tapi bedanya di CBR ini model bergelombang untuk piringannya, sedangkan untuk R15 dia model lurus. Dan untuk model velgnya seperti ini ya. Sama-sama model Y, tapi untuk CBR model Y tegak, ini Y miring. Untuk bannya sama pakai IRC Roadwinner. Ukurannya 100/80 ring 17. Dan untuk yang belakang seperti ini. Ini dari lengan Ayu ya. Ini sangat berbeda karena di CBR dia pakai model besi kotak seperti ini. Sedangkan untuk yang R15 dia pakai model banana. Jadi secara bentuk jadi lebih keren yang R15 ya, dan juga lebih padat. Dan enggak hanya itu saja, untuk bagian ban belakang ini juga beda. Meskipun sama-sama pakai IRC Roadwinner, tapi secara ukuran di CBR dia pakai 130/70, sedangkan untuk R15 ini dia pakai 140/70. Jadi dia punya spesifikasi yang sama dengan R25 atau kakaknya. Kemudian untuk rangka ya. Nah, untuk rangka di CBR 150 dia pakai model trali seperti ini. Sedangkan untuk yang R15 dia pakai model perimeter atau delta box. Jadi emang delta box ini karena bidangnya dia cukup lebar, seakan-akan motornya itu lebih padat ya ketimbang yang pakai tralis. Dan jadi seperti itu ya video komparasi saya untuk Honda CBR 150R dan juga R15 E4. Jadi bagi kalian mana sih yang lebih baik? Semua tergantung kebutuhan dan selera ya. Karena kedua motor ini yang paling berbeda adalah secara feeling berkendara dan juga fiturnya. Jadi kalian yang suka yang sporty banget, fiturnya melimpah ya R15. Tapi kalau yang suka kenyamanan, ini sih CBR 150R. Jadi nggak bisa nggak bisa bilang ini lebih baik, itu lebih baik. Semua kembali ke selera dan kebutuhan masing-masing. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extra to water.